Apakah di kakak sekalian terlihat ada tombol rek di pojok kiri atas? Lihat Ibu. Baik. Sepertinya hanya 35 menit ya. Semoga betul-betul efektif. Ibu lanjutkan. Nah, di sini untuk capaian belajar Ibu, capaian belajar kakak sekalian, Ibu ulangi ya dari pertama supaya nanti utuh rekamannya. Capaian belajar kali ini ada 3. Yang pertama, menguraikan karakteristik PTK. Yang kedua, memerinci jenis-jenis PTK. Dan yang ketiga, menelaah model-model PTK. Untuk karakteristik yang pertama, yaitu orientasi pada perbaikan praktik pembelajaran. Tujuan utamanya bukan menghasilkan teori baru, melainkan memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, nggih, supaya tentu saja ada peningkatan ketercapaian belajar sesuai dengan KKTP yang telah ditentukan, sesuai dengan indikator yang ingin dicapai di dalam kelas. Kemudian karakteristik yang kedua dilaksanakan oleh guru atau dosen sendiri. Nah, peneliti atau guru di sini adalah praktisi yang langsung terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, PTK ini mempunyai sifat yaitu berulang atau siklik. Ya, PTK dilakukan dalam siklus yang terdiri dari, masih ingat siklusnya apa saja kemarin, Kak? 4 siklus PTK. Boleh open mic, boleh tulis di kolom chat. Masih ingatkah 4 siklus PTK? Izin menjawab. Yang Yang pertama pertama apa? ada perencanaan atau planning. Yang kedua ada tindakan atau action. Lalu yang ketiga ada observasi atau observation ya. Lalu yang keempat ada refleksi. Baik. Ada perencanaan, kemudian ada tindakan atau action, ada observasi, dan ada refleksi. Nah, hasil refleksi ini menjadi dasar dari siklus-siklus berikutnya. Yang selanjutnya, karakteristik PTK ada kolaboratif, yaitu dapat dilakukan bersama rekan sejawat untuk memperkaya perspektif atau sudut pandang. Selanjutnya, kontekstual. Kontekstual di sini yaitu fokus pada masalah nyata yang dihadapi dalam kelas tertentu, bukan masalah yang umum atau yang abstrak. Jadi betul-betul masalah nyata yang dihadapi guru di dalam kelas. Karakteristik selanjutnya adalah praktis dan aplikatif. Nah, hasil penelitian langsung dapat diterapkan untuk meningkatkan pembelajaran. Di sini yang dimaksud dengan praktis dan aplikatif. Mungkin kakak-kakak ada pemahaman, kemarin aku ambil sama Bu dengan ciri-ciri. Ya, mungkin perlu kita sedikit memberikan pemahaman supaya ada arah yang jelas. Ciri-ciri dengan karakteristik itu apakah sama atau tidak? Boleh ketik kolom chat. Apakah ciri-ciri dan karakteristik itu sama? Boleh tulis di kolom chat. Apakah perbedaan ciri-ciri dengan karakteristik?
Tidak sepenuhnya sama, Bu. Beda, Ibu. Iya, boleh Kak Hana sampaikan perbedaannya di mana? Kalau ciri-ciri itu bagaimana? Kalau karakteristik itu bagaimana? Karena memang hampir sama ya. Boleh ketik di kolom chat atau langsung open mic sampaikan. Sepanjang pemahaman kakak terkait ciri-ciri dan karakteristik itu apa? Boleh disampaikan. Izin jawab, Bu. Kalau ciri-ciri itu tanda yang biasanya langsung terlihat untuk ciri-ciri. Adapun kalau karakteristik itu sifat atau pola yang lebih mendasar dan umum. Ya, kalau ciri-ciri lebih ke bersifat apa Kak? Sifatnya itu lebih spesifik, konkret, dan langsung terlihat ciri-ciri. Kalau ciri-ciri lebih spesifik atau Terlihat lebih langsung. umum? Iya, iya, Lebih? iya. Lebih spesifik. Oh, ciri-ciri lebih spesifik. Kalau karakteristik lebih umum begitu. Kak Hana juga menjawab karakteristik lebih umum dan mendasar, adapun ciri-ciri lebih spesifik dan khusus Ibu. Adakah pendapat yang lain? Ini kaitannya dengan PTK. Nah, baik sedikit memberikan pemahamannya. Kalau ciri-ciri ini lebih menunjukkan tanda-tanda yang umum. Jadi tanda-tanda umum yang seperti PTK ini bisa dikenali. Umum di sini maksudnya pada apa yang tampak dari PTK. Jadi contoh ciri-ciri PTK dilakukan oleh guru kan tampak di kelasnya sendiri. Fokusnya pada masalah nyata, berlangsung dalam bentuk siklus, perencanaan, tindakan awas refleksi, dan hasilnya langsung bisa diterapkan untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi ciri-ciri ini semacam lebih kepada penanda yang membedakan PTK dari penelitian yang lain. Sedangkan kalau karakteristik ini lebih dalam daripada ciri-ciri. Jadi karakteristik ini lebih menggambarkan sifat, hakikat, atau esensi dari PTK. Jadi kalau ciri-ciri adalah apa yang terlihat, kalau karakteristik adalah apa yang melekat secara mendasar. Jadi perlu dipahami ya Kak, perbedaan antara ciri-ciri dan karakteristik. Ciri-ciri lebih kepada apa yang terlihat, sedangkan karakteristik apa yang melekat secara mendasar. Nah, kalau bicara karakteristik PTK di sini praktis kontekstual, reflektif dan siklik, kemudian kolaboratif, berorientasi pada perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi karakteristik ini lebih menekankan pada jiwa atau hakikat PTK, bukan sekedar tanda-tanda luarnya. Boleh mungkin analogi sederhananya, misalkan kita lihat fisik seseorang ya, ciri-ciri seseorang. Nah, ciri-ciri seseorang itu tanda fisik yang terlihat, misalkan tinggi badannya, warna rambutnya, warna matanya. Nah, itu terlihat. Sedangkan karakteristik lebih kepada sifat atau kepribadian orang tersebut. Misalkan orang tersebut apakah ramah, disiplin, kreatif, atau mungkin pemarah, tidak sabaran, tidak jujur. Nah, itu bisa lebih kepada karakteristik. Kembali ke karakteristik yang pertama adalah orientasi. Tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini akan muncul terus ya Kak. Ini sebagai beberapa hal mendasar yang merupakan hakikat dari PTK. Sedikit mengulang dari yang pertemuan kemarin. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis PTK. Ada 4 jenis PTK. Yang pertama PTK individual. Bagaimanakah PTK individual ini?
PTK individual tentu saja dilakukan oleh seorang guru atau dosen secara mandiri di kelasnya. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis selanjutnya PTK kolaboratif. Yang namanya kolaboratif tentu saja melibatkan orang lain, lebih dari satu orang. Jadi dilakukan bersama guru lain atau dengan dosen atau peneliti lain untuk memperkaya analisis. Jenis PTK selanjutnya adalah PTK partisipatif. Ini yang bagaimana melibatkan siswa secara aktif, melibatkan murid secara aktif, peserta didik secara aktif, atau santriwati secara aktif dalam proses penelitian. Misalnya memberi umpan balik atau ikut merancang kegiatan. Melibatkan banyak orang ya. Yang selanjutnya adalah PTK institusional. PTK institusional ini dilaksanakan oleh guru atau dosen dalam lingkup sekolah, fakultas, madrasah, yayasan, pondok pesantren untuk memperbaiki sistem pembelajaran supaya lebih luas. Jadi cakupannya itu lebih luas ya dari sekedar hanya di dalam kelas, tapi ini akan mengerucut nantinya kepada institusi atau satuan pendidikan. Di 4 jenis PTK ini, adakah yang ingin ditanyakan atau mungkin dikonfirmasikan, Kak? Ada pemahaman di keempat jenis PTK ini, individual, kolaboratif, partisipatif, dan institusional. Ada pemahaman, Gih? Oke, bisa menggunakan emot. Silakan reaksinya, boleh dipencet tombolnya. Oke, yang lain? Kak Gabrilia, baik. Kak Fabi, ada lagi yang lain? Bagaimana pemahaman yang lain terkait jenis PTK? Ya, Kak Ana. Institusional. Gimana, Kak? Bisa diulang sedikit tidak Ibu, materi yang di PTK institusional. Yang di jenis PTK? Institusional. Oh, institusional. Baik. Institusional ini lebih menggambarkan bagaimana PTK dilaksanakan mengerucut kepada satuan pendidikan atau institusi atau mungkin yayasan, pondok pesantren. Satuan-satuan pendidikan di sini bisa madrasah, bisa sekolah dasar, bisa SMP, bisa MAN ya. Jadi institusional ini lebih menggambarkan bagaimana ketika sekelompok guru atau dosen itu melakukan penelitian dalam lingkup satu sekolah atau satu fakultas. Jadi tujuannya tetap sama, dari masing-masing itu akan menuju kepada perbaikan sistem pembelajaran yang lebih luas. Itu yang membedakan dengan individual ya Kak. Bagaimana Kak Hana, ada pemahaman? Bisa Ibu Ya, baik. lanjutkan? Bagaimana Kak? Sudah jelas insya Allah. Baik, kita lanjut kepada model-model PTK. Nah, ada 4 model PTK yang umum, istilahnya dalam bahasa asing ya. Yang pertama ada model Kurt Lewin. Ya, model Kurt Lewin ini yang bagaimana? Tahapan pada model ini yaitu planning, acting, observing, reflecting. Jadi sama dengan siklus PTK pada umumnya.
Ada perencanaan, ada tindakan, ada observasi, dan ada refleksi. Ini model dari Kurt Lewin. Jadi lebih sederhana dan paling banyak dipakai. Karena ada 4 siklus, 4 siklik ya. Planning, acting, observing, dan reflecting. Untuk model PTK yang kedua ada model Chemist and McTaggart ya. Di sini lebih rinci, menekankan siklus spiral yang berulang. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang saling terkait. Jadi kalau model Kemis ini lebih rinci, lebih agak jelimet ya, lebih spiral yang berulang karena spiral yang berulang. Siklusnya tetap sama, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Tapi lebih terinci sehingga saling terkait. Untuk model PTK yang ketiga ada model Hopkins. Bagaimana sih model Hopkins? Model Hopkins ini poin-poinnya menekankan kolaborasi antara guru dan peneliti. Kemudian lebih cocok digunakan untuk penelitian yang melibatkan banyak pihak dengan menggunakan model Hopkins. Model PTK yang terakhir yaitu model Elliott, di mana model Elliott ini fokus pada pengembangan kurikulum dan pembelajaran secara lebih luas dan digunakan bila masalah yang diteliti berkaitan dengan kebijakan atau kurikulum. Nah, ini kalau ada kaitannya dengan kebijakan stakeholder, kebijakan pemerintah, baik itu Pemda maupun pusat, tingkat lembaga-lembaga tinggi negara dalam bidang pendidikan, ini bisa menggunakan model Elliott. Jadi fokusnya pada pengembangan kurikulum dan pembelajaran secara lebih luas. Baik, ada 4 model PTK. Ada yang perlu dikonfirmasikan lebih lanjut atau akan memberikan tanggapan atau di mana mungkin yang belum terdengar dengan jelas, belum bisa diakomodir. Untuk model yang umum yang lebih sering digunakan adalah model yang pertama ya. Jadi model Kurt Lewin. Jadi 4 siklus, planning, acting, observing, and then reflecting. Itu yang paling umum digunakan, model Kurt Lewin. Oh, baik. Untuk capaian belajar hari ini di PTK yang pertama ada karakteristik PTK, jenis PTK, dan kemudian ada model PTK. Perlu adakah yang harus Ibu ulang? Pemahamannya, Kak? Apa nih Bu? Boleh Ya, diulangi yang silakan. model Kemis dan MC Toker itu Bu? Model Kemis. Iya Bu. Ya. Sebentar. Untuk model Kemis dan Taggart ini lebih rinci daripada Kurt Lewin karena menekankan siklus spiral yang berulang. Ya, model Kemis ini lebih menekankan siklus spiral yang berulang. Setiap siklus sama dengan model Kurt Lewin dan saling terkait. Tapi lebih rinci dan menekankan siklus spiral yang berulang. Jadi siklusnya lebih rumit ya. Lebih dalam, lebih rinci. Bagaimana Kak Gabriela? Masih bingung atau sudah ada pemahaman?
Sudah ada, Bu. Berarti itu yang siklus spiral berulang itu maksudnya lebih rumit gitu, Bu. Iya, jadi sikliknya bisa lebih dari 2 kali atau lebih dari, kalau yang umum Kurt Lewin itu biasanya 2 kali saja, siklusnya 2 kali, siklus 1, siklus 2 begitu, di power, planning, acting, observing, dan reflecting itu sudah cukup biasanya. Tapi kalau model kemis ini jadi spiral berulang terus berkaitan. Apabila indikator 1 sudah tercapai, bisa lanjut ke indikator berikutnya begitu. TP1, TP2 lanjut. Jadi lebih rinci. Kalau menurut Ibu, kalau nanti diterapkan di kelas kayaknya kurang-kurang efektif karena akan memakan waktu ya, memakan waktu. Dan juga memerlukan pemikiran dan observasi yang lebih analitik. Begitu Kak Gabrielia? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sebelum ke presensi, sekali lagi mungkin beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan terkait materi PTK ini sangat relevan ya dengan kakak sekalian karena akan digunakan untuk mengatasi masalah nyata di kelas. Seperti misalkan rendahnya motivasi belajar murid, kemudian nilai-nilai yang dicapai tidak sesuai dengan harapan, itu suatu indikasi bahwa di kelas itu kita ada masalah. Kita menemukan permasalahan di dalam kelas. Nah, dengan PTK ini harapannya kakak sekalian, mahasiswa FKI PPAI bisa melatih diri menjadi pendidik yang reflektif. Jadi terus menggali, terus bercermin, terus melihat kembali apa yang sudah dilakukan, mana yang sudah positif, mana yang masih kurang, masih perlu penguatan, perlu pemahaman berkelanjutan. Itu adalah hakikat dari seorang pendidik. Jadi terus bersikap reflektif. Karena akan selalu mengevaluasi dan memperbaiki metode pembelajaran. Tujuan utamanya tentu saja jelas. Memfasilitasi, mengakomodir kebutuhan belajar murid. Dan memang yang sudah banyak digunakan juga, model Kurt Lewin ini biasanya paling cocok untuk penelitian awal mahasiswa karena sederhana. Jadi nanti ketika akan membuat PTK, Ibu sarankan gunakan model Kurt Lewin ini dengan 4 langkah power. Planning, acting, observing, reflective. Bisa disingkat PAOR. Boleh dicatat, boleh ditulis. Ibu tulis juga di kolom chat. PAOR. Terbacakah? Terbaca tidak, Kak? Terbaca nggih? Terbaca, Bu. Terbaca gitu. Ya, bisa dibuat jembatan keledai atau akronim berupa PAOR. Planning, Acting, Observing, Reflective. Reflecting ini adalah siklus dari PTK. Nah, apabila ingin menggunakan penelitian lebih mendalam, kakak sekalian bisa menggunakan model yang Kemis dan McTaggart. Tapi menurut Ibu, biasanya kalau sudah menggunakan Kurt Lewin saja, siklus 1, siklus 2 itu pasti insya Allah ada peningkatan. Karena ada intervensi, ada perbedaan perlakuan di masing-masing siklusnya. Selanjutnya silakan link presensi bisa di scan. Ini link presensi berlaku untuk 3 mata kuliah, ya.
Sudahkah bisa mengisi? Ibu stop sharing. Sudah bisa mengisi, Kak? Bisa, Bu. Baik, sementara Ibu stop dulu recordingnya. Ya, nanti setelah mata kuliah berikutnya Ibu rek lagi, jadi rekamannya per mata kuliah. Ya, sudah muncul lagi tombol reknya, nggih. Baik, langsung saja Ibu izin berbagi layar. Pada mata kuliah selanjutnya yaitu model manajemen pengelolaan kelas 2 yang akan kita bahas siang hari ini adalah model pendidikan Islam dan generasi muda pada era global. Terlihat layar Ibu, Kak? Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Baik, model pendidikan Islam dan generasi muda pada era global. Insya Allah kesepakatan belajar masih sama. Nah, capaian belajar yang perlu kita perhatikan di mata kuliah MPKI 2 ini yang pertama adalah memerinci model pendidikan Islam di era global. Kemudian yang kedua mengidentifikasi pendidikan generasi muda di era global. Hanya ada 2 capaian belajar ya, Kak ya. Suara Ibu masih aman? Aman, Ibu. Masih, Ibu. Baik, model pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki ciri khas yang membedakan dari sistem pendidikan umum berdasarkan pemikiran Azra tahun 2000, kemudian Tafsir tahun 2004, dan juga Tilaar 1993. Model pendidikan Islam dapat dipahami melalui beberapa pendekatan. Nah, ada 4 model pendidikan Islam. Yang pertama adalah integratif. Integratif ini yang bagaimana? Model pendidikan Islam dengan pendekatan integratif ini adalah menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum agar peserta didik, murid, santri tidak terjebak pada dikotomi ilmu. Jadi model ini menekankan keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal. Boleh Ibu dibantu untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan dikotomi ilmu. Boleh ketik di kolom chat atau langsung open mic. Apa yang dimaksud dengan dikotomi ilmu? Silakan bisa berbagi. Boleh langsung open mic atau ketik saja di kolom chat. Copy pastekan ke situ.
Izin menyampaikan Ibu, Ya, silakan Kak. dikotomi ilmu itu pembagian ilmu pengetahuan menjadi dua kelompok yang dipisahkan secara tegas, seolah-olah keduanya tidak saling berhubungan. Dikotomi ilmu adalah seperti pemahaman Kak Gabrielia. Ya, pembagian ilmu dikotomi ya, pembagian ilmu menjadi dua kategori yang saling berlawanan atau berbeda secara fundamental. Nah, ilmu ini sering digunakan untuk membedakan antara dua jenis ilmu yang berbeda dalam metode, tujuan, atau objek kajian. Ya, terima kasih Kak Gabrielia Jasakila untuk pendapat yang disampaikan. Dikotomi ini membantu dalam memahami perbedaan antara berbagai jenis ilmu dan memperjelas fokus kajian masing-masing. Namun perlu diingat bahwa dikotomi ilmu juga dapat memiliki kelemahan seperti terlalu menyederhanakan kompleksitas ilmu dan kadang mengabaikan interaksi antara berbagai jenis ilmu. Sedangkan menurut Ibu, interaksi berbagai jenis ilmu ini penting karena akan terkonstruksi saling berkaitan dengan apa pemahaman awal yang sudah kita dapatkan atau sudah kita miliki. Jadi satu bidang ilmu akan berkaitan juga dengan bidang ilmu yang lain. Karena bisa saja itu akan membentuk suatu pengetahuan baru atau pemahaman baru. Itu terkait integratif, tapi tetap walaupun ada perbedaan, model ini menekankan, integratif ini menekankan adanya keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal. Selanjutnya, model pendekatan yang kedua ada humanistik dan holistik. Yang seperti apa humanistik dan holistik ini? Harapannya pendidikan Islam yang tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tapi juga spiritual. Jadi tidak hanya kecerdasan otak, pikir, kognitif saja yang terus diasah, di-upgrade, tapi yang lebih penting juga ada kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosi. Karena capaian akademik itu penting, tetapi yang lebih penting adalah capaian spiritual atau kecerdasan emosi. Terkait pendekatan humanistik dan holistik, jadi di sini saling berkaitan ya, ada 4 aspek yang dilibatkan. Jadi tidak hanya intelektual, tapi juga yang utama malah spiritual, emosional, sosial, dan kecerdasan intelektual. Jadi di ranah afektif, kemudian kognitif, psikomotorik, ketiga ranah ini saling berkaitan. Membentuk suatu kepribadian atau akhlakul karimah, moral yang bagus sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, model pendidikan Islam berdasarkan pendekatan yang berbasis nilai dan akhlak. Nah, ini lebih utama. Pendidikan Islam menekankan pembentukan karakter akhlakul karimah sebagai inti dari proses belajar. Menurut Azra 2000 ya menekankan bahwa modernisasi pendidikan Islam harus tetap berpijak pada tradisi nilai-nilai Islam. Jadi walaupun sudah kekinian, sudah digempur dengan berbagai kemajuan teknologi digital, industrialisasi, teknologi 5.0 ya sekarang, tetap saja tidak boleh meninggalkan ajaran-ajaran agama Islam dan tradisi serta nilai-nilai sebagai acuan atau pedoman. Ini adalah model pendidikan Islam berbasis nilai dan akhlak.
Model pendidikan Islam selanjutnya adalah pendekatan dengan kontekstual dan adaptif. Kontekstual dan adaptif ini yang bagaimana? Kontekstual dan adaptif ini menurut Fasli Jalal dan juga Dedi Supriyadi 2001 lebih menyoroti pentingnya pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan otonomi daerah serta globalisasi. Jadi pendidikan Islam ini harus adaptif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Jadi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, tuntutan perubahan zaman dan juga teknologi, karena mampu menyesuaikan diri dengan otonomi daerah dan globalisasi. Jadi konteks lokal maupun interlokal, lokal maupun global bisa menyesuaikan diri secara adaptif, jadi tidak akan tergilas oleh kemajuan zaman, tapi tetap selalu berpegang teguh kepada ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang membentuk akhlakul karimah yang baik. Itu 4 model pendidikan Islam yang perlu kakak pahami. Sampai di sini adakah pertanyaan lanjutan? Oh iya, ada pertanyaan di kolom chat. Kak Kansa Islami. Adakah pendekatan humanistik dan holistik itu yang bagaimana? Kita kembali kepada pemahamannya terlebih dahulu. Humanistik dan holistik ini tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tapi juga spiritual, emosional, dan sosial. Jadi model pendidikan Islam ini contohnya adalah ketika suatu pemahaman, suatu pengetahuan, atau suatu ilmu bidang studi ini diberikan kepada peserta didik kita, murid, santri, santriwati itu dengan secara keseluruhan yang melibatkan 4 aspek. Jadi cerdas secara intelektual, cerdas juga secara spiritual, emosionalnya, dan juga sosialnya. Jadi kecerdasan intelektual ini lebih kepada bagaimana seseorang mengkonstruksikan pengetahuan. Sedangkan spiritual kaitannya siswa tersebut atau murid atau santri hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Bagaimana secara religius keagamaannya yang tentunya akan lebih bisa membentuk menjadi akhlakul karimah, akhlak yang baik apabila disertai dibarengi dengan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi di sini misalkan mau bersabar, tangguh, kemudian mempunyai empati, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, pribadi yang tangguh, itu merupakan hal-hal yang terkait dengan kecerdasan emosi dan kecerdasan emosi. Nah, untuk sosial di sini lebih contohnya misalkan bagaimana berkolaborasi, bersinergi, bekerja bersama dengan sesama teman rekan sejawat atau bahkan di luar yang akan membentuk pendidikan yang berorientasi pada manusia seutuhnya. Itu contoh humanistik dan holistik, Kak. Jadi di setiap mata pelajaran apapun yang kita berikan, selalu berikan juga bagaimana akhlakul karimahnya, bagaimana memaknai suatu pengetahuan baru yang membentuk kecerdasan emosi dan juga sosial. Ini penting sekali ya, Kak.
akan membentuk suatu karakter manusia seutuhnya, karakter yang tangguh, yang siap menghadapi tantangan apapun di masa yang akan datang. Ini terkait model pendidikan Islam. Sebelum Ibu lanjut ke Salindia berikutnya, adakah pertanyaan? Afwan Ibu, izin mau tanya. Iya, silahkan. Kak siapa Ini nih? ini Oh, Kak Vita, Radinta. cuma pakai akunnya Kak Radinta. Kayaknya suaranya Kak Deswita ya. Iya. Silakan Kak. Izin tanya Ibu, untuk keempat model ini bagaimana pengaplikasiannya dalam kesehariannya? Bentar. Ibu tulis. Bagaimana bisa diulang sekali lagi Kak Afwan? Untuk model contoh pengaplikasiannya dalam apa ya, kegiatan sehari-harinya. yang di mana? Mungkin ini diberikan salah satu dari contoh model keempat itu, Ibu. Ya, kalau tadi yang ditanyakan Kak Tiara apa ya? Atau Kak Kansa Islam ya, Kak Tiara kalau tidak salah. Oh, Kak Kansa yang bagaimana contoh humanistik dan holistik ini, contoh sehari-hari kalau di kelas, berarti ketika kakak sekalian mengajarkan semua mata pelajaran, ketika memberikan, kalau guru kelas kan biasanya semua mapel ya, kecuali PAI dan juga PJOK ya Kak ya, ketika guru kelas SD, jenjang SD. Nah, ketika memberikan disiplin ilmu tadi, beberapa muatan pelajaran atau mata pelajaran, baik itu matematika, bahasa Indonesia, misalkan IPS, IPA, di situ jangan lupa kalau ini kita gunakan pendekatan humanistik dan holistik, tetap diberikan juga bagaimana pembentukan kecerdasan secara spiritual, emosional, dan sosial. Jadi bagaimana kita arahkan murid-murid ini, murid-murid kita, santriwati kita ketika belajar terkait bahasa Indonesia kah, matematika kah, IPA, IPS kan, selalu selipi dengan bagaimana memaknai itu dari sudut pandang spiritual. Ilmu yang didapatkan, materi yang didapatkan itu dalam kajian spiritualnya. Bagaimana memaknai itu sebagai wujud dari bagian dari kecerdasan emosinya. Dan juga aplikasi kehidupan sehari-hari dalam kegiatan sosial. Jadi tidak hanya di kognitifnya saja, tapi diharapkan dengan humanistik dan holistik ini, kakak juga menguatkan, memberikan penguatan terkait spiritual, emosional, dan juga sosial. Itu mungkin aplikasi yang bisa dilihat nyata sehari-hari di kelas, Kak. Bisa dipahami, Kak Deswita? Berarti supaya tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu dunianya itu, Bu. Iya, secara akademik ya. Jadi ilmu akademiknya yang isinya berupa pengetahuan, itu juga selalu kaitkan, berikan penguatan, bagaimana itu dimaknai dari POV-nya spiritual. Dari sudut pandang kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan sosial. Karena diharapkan akan membentuk karakter-karakter yang akhlakul karimah tadi. Gitu Kak Deswita.
Ya, baik Ibu, sudah lumayan. Misalkan mungkin contoh, misalkan contoh sederhananya misalkan tentang pecahan ya, pecahan. Kemudian kakak menggunakan medianya, misalkan menggunakan buah semangka yang dibelah-belah begitu ya untuk mengajarkan pecahan. Nah, ketika boleh juga sambil diselipkan ketika dibagi-bagi ini filosofi dari membagi ini baik kaitannya dengan pecahan ya, dikaitkan dengan pecahan sudah secara akademik, kaitkan juga misalkan kalau punya adik, kakak, saudara, teman yang mungkin tidak bawa jajan, tidak bawa makanan, nah kemudian kalian membawa beberapa bagian, nah boleh berbagi di situ. Nah seperti itu bisa diselipkan hal seperti itu Kak. Cukup? Cukup Ibu, ya. Baik. Iya, saya kira sudah bertanya juga ya, sudah memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, salindia berikutnya di tantangan globalisasi. Tantangan globalisasi ini dalam pendidikan agama Islam, arus informasi dan budaya global. Oh, salindianya sudah berubah ya Kak ya tampilannya? Ya, sudah berubah tampilan salindia Ibu, layar Ibu. Sudah Ibu. Tantangan globalisasi. Nah, arus informasi dan budaya global dapat mengikis identitas keislaman jika tidak diimbangi dengan pendidikan yang kuat. Ini sejalan dengan tadi ya, humanistik, holistik, bernilai akhlak moral, satu kesatuan, kolaboratif. Jadi informasi yang kuat, budaya global yang misalkan kayak K-pop ya, luar biasa sekali kan yang mempengaruhi budaya kita ya. Tapi jangan sampai hal tadi mengikis identitas kita, keislaman kita, apabila tidak diimbangi dengan pendidikan yang kuat. Kemudian tantangan berikutnya adalah kompetisi global. Jadi menuntut generasi muda, kakak sekalian, yang mampu memiliki daya saing tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi keren ya, keren di sini juga cerdas intelektual, tapi cerdas spiritual, cerdas emosi, cerdas sosial. Ini paket lengkap. Jadi walaupun arus derasnya informasi budaya global sekarang mendunia, tetap saja generasi muda Islam ini harapannya memiliki daya saing tinggi, tapi juga dibarengi atau dikuatkan dengan akhlak yang baik. Jadi pengetahuan apapun atau teknologi apapun yang mereka miliki, yang mereka dapatkan, yang mereka kuasai, tidak digunakan untuk hal yang tidak baik atau sewenang-wenang atau bahkan mungkin menindas orang lain, membuli orang lain. Jadi ilmu yang mereka dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, tentu saja untuk kebaikan umat. Nah, strategi pendidikan Islamnya di penguatan kurikulum. Penguatan kurikulum di sini strateginya tentu saja bagaimana madrasah dan lembaga pendidikan Islam perlu mengintegrasikan kurikulum modern. Jadi tidak meninggalkan sains, teknologi, bahasa asing dengan nilai-nilai Islam. Jadi menjadi seorang muslim yang keren ya. Keren yang tidak ketinggalan zaman tapi yang takwa, tawakal, akhlakul karimahnya baik. Kemudian pembentukan karakter global muslim. Pendidikan Islam harus menanamkan nilai-nilai universal, kebajikan universal seperti toleransi, keadilan, dan perdamaian agar generasi muda mampu berperan sebagai warga dunia. Jadi
acting untuk lokal ya, tapi wawasannya global. Jadi aksi nyatanya itu di konteks lokal, tapi wawasannya adalah berwawasan global. Ini harapannya untuk remaja-remaja muslim kita di masa-masa yang akan datang. Bisa menguasai bahasa asing selain Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, atau mungkin bahasa-bahasa yang lain yang digunakan pada masyarakat global dan sangat mendukung bagaimana individu atau muslim ini berkontribusi kepada sebagai bagian dari komunitas dunia atau warga dunia. Strategi selanjutnya dalam pendidikan Islam adanya pemanfaatan teknologi. Digitalisasi pendidikan menjadi sarana penting untuk memperluas akses. Nah, kemudahan akses untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Belajar di mana saja, belajar dengan siapa saja, belajar dengan apa saja. Ya, tagline sekarang itu belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Selanjutnya, strategi pendidikan Islam berikutnya adalah adanya kemandirian dan kreativitas. Ini kecerdasan secara individu yang akan membentuk kecerdasan yang lain. Sesuai gagasan Supriyadi 2001, pendidikan harus mendorong otonomi daerah dan kreativitas lokal agar generasi muda tidak hanya menjadi konsumen budaya global, tetapi juga produsen. Ya, jadi kita tidak hanya dimanfaatkan saja sebagai konsumen, tapi kita juga bisa berperan sebagai produsen atau penghasil barang atau jasa yang dibutuhkan atau dikonsumsi oleh masyarakat global. Jadi ini wujud kontribusi kita sebagai bagian dari masyarakat dunia. Nah, selanjutnya ada diskusi kelas, ada 2. Bagaimana cara mengintegrasikan kurikulum agama dengan teknologi digital? Dan yang kedua, apa strategi paling efektif untuk menjaga identitas keislaman di tengah arus globalisasi? Boleh dicatat terlebih dahulu 2 hal ini, diskusi kelas ini akan kita eksekusi sekarang atau jadikan tugas individu. Kalau sekarang Ibu buatkan breakout room yang kakak-kakak bisa masuk Ada berapa orang yang bergabung? 15. Ya, 15 Ibu bagi menjadi 3 breakout room. Nanti kakak bisa masuk ke room-room tersebut. On proses sebentar. Silakan kakak bisa masuk di ada breakout room. Ibu sudah buat breakout room. Apakah terlihat di chat? Sudahkah terlihat breakout room-nya, Kak? Oh, belum ada. Oh, sudah ada yang masuk di room 1. Kak Farhan Nadia, Kak Nashwa Nabila. Di room 2 ada Kak Kansa Islami, Kak Radinta.
Di room 3 ada Kak Kansa, Rifku Razan, Hanifah, Rahmadiana. Silakan bisa memilih join langsung. Kak Nashwa Nabila sudah masuk. Ya, silakan di room masing-masing. Sudah masuk room kan? Ibu maaf, untuk masuk roomnya di sebelah mana ya? Di atas ada tulisan rooms. Kanan atas. Silakan diklik. Kak Farah Nadia, Kak Nashwa Nabila sudah di room. Kak Kansa Isami dengan Kak Radinta sudah di room. Kansa Rifku Razan dengan Hanifah Rahmadiana. Belum kelihatan Ibu. Ya, Kak Fabi Fatah. Pak roomnya belum terlihat? Belum ada, Ibu. Oh, iya, iya, iya. Sudahkah? Di rooms, klik rooms. Ini sudah di room padahal. Open. Room 1 sudah ada. Ibu tidak bisa bagikan. Oh, baik. Mungkin next saja. Oh, kembali ke ini. Ke diskusi kelas. Sudah ditulis. Oh, Ibu bagikan di dalam kolom chat. Hmm. Coba Ibu bagikan di kolom chat. Terbaca di kolom chat, Kak? Baik, silahkan untuk tugas ini nanti jawabannya di-share ke grup ya. Ini harusnya berkelompok, tapi tadi pakai breakout room belum bisa berfungsi dengan baik. Jadi silahkan pilih salah satu saja, bukan dua-duanya. Kakak sekalian boleh milih salah satu, jawabannya nanti kirimkan ke grup masing-masing ya, diberi nama. Misalkan Kak Fabi Fatah Putra menjawab nomor 1, bagaimana cara mengintegrasikan kurikulum agama adalah dengan bla 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 begitu ya. Boleh juga di copy paste ke WA, grup WA, bisakah?
Ya. Ya, silakan nanti pilih salah satu aja, kemudian dijawab. Oh, dijawabnya sampai, oh, maksudnya ini tugas ya, tugas. Pilih salah satu, tapi jawabannya dikirim ke grup WAG kelas. Jangan lupa diberi nama. Jelas untuk tugasnya, Kak? Jelas, Halo, Ibu. jelas Iya, ya. Bu. Halo, apakah sedang terlelap Jelas, atau Bu, masih jelas. mendengarkan? Iya, baik. 12 partisipan. Tadi yang login bisa 18 ya, sekarang cuma masih sadar, Bu. Ya, siap. Terima kasih, Kak Syarin. Ya, harus sadar ya. Kalau nggak sadar, aduh, nanti bagaimana? Baik, sebelumnya Ibu matikan dulu untuk recordnya.